Yang jelas gini ya, menurutku kalau minder itu aku sendiri juga pasti masih minder kalau ketemu orang baru. Terus kalau di tempat umum disuruh ngomong ini tuh pasti masih ada rasa seperti itu. Cuman kalau kita mikir lagi nggak ada gunanya gitu loh minder. Soalnya kalau kita nggak berusaha, nggak diri kita sendiri yang berusaha, itu nggak ada yang bisa membantu kita keluar dari rasa minder itu. Mungkin butuh proses, butuh banyak berkumpul sama orang lain, butuh banyak sharing. Memang butuh waktu untuk mengembalikan rasa percaya diri. Apalagi kalau yang dari kecelakaan itu biasanya memang rasa percaya dirinya itu kan mungkin masih shock ya. Awalnya dulu baik-baik aja, kok sekarang kayak gini. Tapi kalau yang dari lahir kayak aku, kalau aku ngelihat sih malah lebih percaya diri ya. Teman-teman yang rata-rata disabilitasnya dari lahir itu mungkin karena sudah terbiasa, sudah dari kecil, jadi ada yang diejek juga, jadi sudah terbiasa. Jadi kalau buat teman-teman yang dari kecelakaan itu ya, jadi hidup itu kan harus jalan terus gitu loh. Kalau kita nggak segera mengembalikan kepercayaan diri kan kita nggak mungkin toh sampai di sini aja. Masa depan itu masih panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Widyastuti dari Kediri. Saya penyandang disabilitas tunadaksa sejak lahir. Saya sekarang 36 tahun. Saya lahir di Bondowoso. Dari kecil sampai sekolah di sana, pindah ke Kediri sekitar tahun 2012. Saya tinggal sama bapak, sama ibu, suami, sama 2 anak saya. Sehari-hari ya ibu rumah tangga biasa, cuman ya sambil bikin kue, bikin craft gitu, sambil saya berkegiatan di komunitas disabilitas di Kediri. Saya masuk itu akhir 2019. Awalnya sih niatnya cuman pengen gabung di UMKM-nya, karena saya hobi bikin-bikin kue, bikin craft, terus ada teman yang nyaranin untuk gabung di UMKM. Cuman karena saya berkebutuhan khusus, jadi teman lebih menyarankan untuk bergabung di yang sama-sama komunitas disabilitas. Akhirnya di komunitas disabilitas ini ya nggak cuman UMKM-nya yang jalan, tapi sosialnya juga jalan. Kita kan satu kabupaten ya Mas, jadi tiap wilayah, tiap kecamatan itu ada pengurusnya. Kebetulan saya koordinator di Puncu, jadi ya harus lebih peka sama disabilitas yang belum terdata. Kan banyak banget ya yang belum terdata di dinas sosial itu banyak, jadi kami ini harus lebih peka. Jadi kalau misalnya ada disabilitas yang butuh pengobatan atau butuh alat bantu, itu kami yang mengusulkan. Baik itu ke LSM atau ke dinas sosial, itu kami yang harus lebih peka gitu. Kalau kendalanya itu karena kami semua dari ketua sampai pengurusnya, anggotanya itu disabilitas. Jadi kadang kalau mendata itu ada penolakan dari pihak keluarga. Karena melihat kondisi yang mendatanya aja kayak gitu, apa bisa bantu, kebanyakan sih kayak gitu. Cuman ya harus kalau sama keluarga yang semacam itu ya kita sering-sering lah pendekatan. Kita kan banyak toh Mas teman-teman yang sukses dengan kondisinya yang serba terbatas itu kan banyak. Jadi kita kasih contoh, kita ngobrol, sharing-sharing lah, intinya kayak gitu. Ya tetap pasti ada kesulitannya, pasti ada hambatannya. Cuman ya pelan-pelan kan nanti keluarga juga kita ajak. Kalau pas acara ini loh, acaranya kayak gini. Terus nanti juga ada pelatihan-pelatihan. Ya kita nggak menjanjikan langsung ngasih sesuatu. Cuman kita kan maksudnya biar yang bersangkutan, yang disabilitasnya itu terbuka, nggak minder, mau melihat dunia luar lah. Intinya kayak gitu aja.
sejak lahir sudah disabilitas, tapi keluarga itu sangat mensupport Mas. Alhamdulillah ya, saya ada di keluarga yang sangat mensupport. Jadi dari kecil itu saya memang sudah dilatih gak minder, sering diajak keluar ke tempat umum. Ya sudah ditunjukin ini loh, ada yang lebih parah dari kamu, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, rasa minder itu pasti ada. Nervous kalau di depan orang banyak, ngomong di depan orang banyak itu pasti ada. Cuman ya sedikit-sedikit ya dikurangi lah gitu. Karena dukungan dari keluarga itu tadi. Dan saya sekolahnya dari TK sampai SMA itu di umum. Alhamdulillah juga tempat sekolah juga mendukung. Jadi nggak ada intimidasi atau ya pasti ada 1-2 teman yang seperti itu ada. Cuman alhamdulillahnya kan daripada banyak Mas teman-teman di komunitas itu yang bercerita baru dites awal masuk itu sudah yang beliau kan polio, jadi disuruh jalan itu harus lurus kan nggak bisa. Kalau saya alhamdulillah enggak, sangat diterima di lingkungan, di sekolah juga keluarga mendukung. Keluarga itu selalu menerapkan kamu bisa, jadi enggak pernah membedakan saya dengan saudara-saudara saya yang lain kayak gitu. Kalau mengejek sih enggak sih, kalau teman-teman saya dulu enggak ngejek, cuman ngelihatnya itu kayak yang kasihan atau gimana. Aku ya pasti merasa enggak enak kan ya Mas, pasti diliatin dengan kasihan itu aku memang enggak suka. Dan sekarang pun kalau aku menawarkan produk kan pasti beda rasanya. Orang yang membeli dengan benar-benar pengen nyobain dengan orang yang membeli karena kasihan kan pasti beda. Kalau dulu waktu sekolah, kalau ada temen yang kayak gitu ya aku cuek, berusaha nggak memperlihatkan belas kasih. Maksudnya aku nggak butuh dikasihani gitu loh, intinya kayak gitu aja sih. Aku cuek terus ya bersikap biasa aja. Terus lama-lama mereka karena melihat aku oh iya ya nggak perlu dikasihani, jadi ya wes udah deket aja. Ya sama dengan kalau sekarang misalnya ada yang beli karena kasihan ya wes aku ya coba dulu. Aku nggak menjual kasihan kok, aku nggak menjual kekuranganku, tapi aku memang menjual produk. Jadi kalau memang cocok sama produkku ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Aku dulu lulus SMA itu sebenarnya pengennya kuliah. Nah, aku dulu pengennya kuliahnya di Malang. Cuman karena keluarga khawatir ya, karena terlalu jauh. Keluarga nyaranin kuliahnya agak dekat. Aku masih di Bondowoso kan ya, ini tinggalnya. Jadi keluarga nyaranin di Jember. Terus aku mikir enggak lah, kalau daripada di Jember ya rasanya nggak pengen lah kalau di Jember, wes mending nggak kuliah. Terus habis SMA itu iseng-iseng bikin souvenir pernikahan. Dulu di Bondowoso ya lumayan sudah jalan kalau bikin souvenirnya. Cuman pas pindah ke Kediri mungkin kebiasaan masyarakatnya kan beda. Jadi aku nyoba awalnya iseng sih bikin kue untuk dimakan sendiri. Terus dari temen ke temen, dari mulut ke mulut itu cocok. Terus aku ikut komunitas ini sering diajak pameran, itu sudah mulai berkembang. Awal-awal saya dulu juga suka bikin es krim. Saya taruh di sekolah-sekolah. Terus kue-kue snack anak-anak sekolah lah ya. Yaitu pas awal pandemi itu kan sekolah libur, otomatis kan sudah nggak bisa nitip, jadi saya bikinnya by order aja. Terus ya itu ngerasa pemasukan itu turun drastis, sementara pengeluaran bertambahnya kenapa? Kan anak-anak belajarnya daring, butuh beli kuota, terus juga tambah saya lesin juga kan. Kalau di rumah kan susah kan, kadang anak-anak kalau belajar sama orang tuanya sendiri itu kan nggak semua anak bisa nurut ya. Jadi kadang saya lesin tambahan juga. Jadi ya bingungnya di sana. Pemasukan berkurang, pengeluarannya bertambah. Kayak gitu. Cuman ya wes pelan-pelan ya itu tadi. Karena yang mungkin awalnya beli produk saya karena kasihan, tapi mereka cobain terus cocok rasanya, jadi repeat order. Jadi terus setelah itu sudah, walaupun gak hari besar, gak lebaran, gak Natal, ada aja yang pesen kue kering ya. Yang jelas gini ya, menurutku kalau minder itu
aku sendiri juga pasti masih minder kalau ketemu orang baru. Terus kalau di tempat umum disuruh ngomong ini tuh pasti masih ada rasa seperti itu. Cuman kalau kita mikir lagi nggak ada gunanya gitu loh minder. Soalnya kalau kita nggak berusaha, nggak diri kita sendiri yang berusaha, itu nggak ada yang bisa membantu kita keluar dari rasa minder itu. Mungkin butuh proses, butuh banyak berkumpul sama orang lain, butuh banyak sharing. Memang butuh waktu untuk mengembalikan rasa percaya diri. Apalagi kalau yang dari kecelakaan, itu biasanya memang rasa percaya dirinya itu kan mungkin masih shock ya. Awalnya dulu baik-baik aja, kok sekarang kayak gini. Tapi kalau yang dari lahir kayak aku, kalau aku ngelihat sih malah lebih percaya diri ya. Teman-teman yang rata-rata disabilitasnya dari lahir itu mungkin karena sudah terbiasa, sudah dari kecil, jadi ada yang diejek juga, jadi sudah terbiasa. Jadi kalau buat teman-teman yang dari kecelakaan itu ya, jadi hidup itu kan harus jalan terus gitu loh. Kalau kita nggak segera mengembalikan kepercayaan diri kan kita nggak mungkin toh sampai di sini aja. Masa depan itu masih panjang gitu. Mungkin pas meninggalnya papa ya, papa itu Pak D aku manggilnya Pak D sama Bude itu papa mama. Jadi aku dari kecil itu diasuh dua orang tua istilahnya. Jadi karena bapak sama ibuku bekerja semua, ibuku kan guru, bapakku di pengairan mas. Terus aku kecil ya masih belum sekolah itu diasuh sama papa mama ini. Jadi kalau mereka sih yang ya masih digendong gitu. Waktu aku belum jalan pakai alat bantu itu kan jalannya masih ngesot gitu mas. Jadi ya wis terbiasa dari kecil itu kalau mereka ada arisan, mereka kumpul-kumpul sama teman-temannya, aku ya wis biasa diajak gitu. Ya wis dibiarin, mau kemana wis dibiarin. Mungkin itu ya yang bikin aku nggak malu. Maksudnya ya wis ngesot di banyak orang itu wis biasa dulu waktu kecil. Terus pas beliau nggak ada itu aku jadi merasa ini awal aku masuk komunitas disabilitas itu aku inget banget sama beliau. Mungkin dulu pas di Bondowoso belum tahu sebetulnya ada, dan aku juga taunya aku sudah pindah ke sini. Komunitas disabilitas di Bondowoso itu ada, cuman dulu belum tahu karena mungkin kan semua komunitas orang tua sama teman-teman sama keluarga itu ya yang normal, orang-orang normal gitu loh. Jadi nggak tahu kalau memang ada komunitas disabilitas. Dulu papa itu pengen banget masukin aku ke komunitas disabilitas di Bondowoso, cuman karena nggak tahu ya wis jadi, tapi nggak pernah ngomong, beliau itu nggak pernah ngomong gitu loh kalau pengennya mengarahkan aku biar ya mungkin biar mandiri atau gimana itu, tapi beliau nggak pernah ngomong, cuman aku tahu gitu. Kalau pas ketemu orang disabilitas di jalan itu loh kan ya mohon maaf, cuman kan di sini juga di Kediri juga aku banyak tahu rata-rata disabilitas itu ya masih di jalan, masih minta-minta kayak gitu kan banyak toh. Maksudnya papa itu ngasih contoh kalau ada yang keadaannya lebih parah dari kamu gitu loh. Jadi kamu itu harus bersyukur dengan kondisi kamu kayak gitu sih. Jadi pas beliau nggak ada, terus setahun kemudian kalau nggak salah aku baru gabung di komunitas ini. Terus aku baru nyadar gitu loh, oh ternyata ini toh tujuannya beliau pengen masukin aku ke komunitas disabilitas itu ternyata ini. Jadi biar lebih banyak teman untuk sharing. Jadi saling menguatkan lah mas intinya. Jadi teman-teman itu nggak saling, kita biasa. Aku pun pernah pas di acara pelatihan, kalau ada air sedikit kan pasti kepreset. Cuman nggak sampai jatuh ya. Malah diejek sama teman-teman yang sesama disabilitas itu kan malah diejek. Mbak sakit mbak, lek sakit enggak ya? Yang lebih sakit itu malunya kayak gitu itu sudah biasa mengejek. Cuman mengejeknya kami itu enggak yang enggak mengejek yang menjatuhkan, menjelekkan itu enggak, justru kasih semangat lah gitu loh. Jadi mungkin kan mereka juga merasakan gimana kalau dipandang sebelah mata atau gimana. Jadi mengejeknya kami itu enggak yang mengejek yang kesannya melihat jijik itu enggak ya. Jadi yang mengejeknya itu yang mengejek yang membangun lah, menguatkan kayak gitu.
sama teman-teman di luar sana. Intinya kalau buat teman-teman semua, jangan hanyut dalam kesedihan, meratapi keadaan, karena masa depan itu masih panjang. Jadi di luar sana itu masih banyak hal yang membuat kita bahagia. Jangan meratapi keadaan lah. Mungkin memang susah, memang butuh waktu. Cuman ayolah pelan-pelan kita bareng-bareng, kita sharing-sharing, kita saling ngobrol sama teman-teman sesama kita, belajar keterampilan. Insya Allah suatu saat keterampilan itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi ladang rezeki buat kita, bisa melatih kemandirian kita. Mungkin itu aja sih yang bisa tak bagi. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Yang jelas tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.